Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai Mongo Shell. Nah, tutorial kali ini merupakan seri ketiga ya dari seri tutorial MongoDB. Nah, Mongo Shell di MongoDB ini hampir mirip dengan shell yang dimiliki oleh MySQL ataupun PSQL yang dimiliki oleh PostgreSQL ya, ataupun SQL Plus yang dimiliki oleh Oracle. Ini hampir mirip sekali. Cuman ada beberapa ya mungkin perintah yang memang agak berbeda karena ini merupakan NoSQL ya. Oke. Untuk memulainya kita akan buka dulu terminal. Di sini saya sudah membuka terminal. Kemudian kita akan memastikan bahwa Docker kita sudah berjalan ya. Kita akan menjalankan Docker ps -a ini kan. Nah, ini sudah berjalan ya. Nah, ini namanya adalah MongoDB. Nah, ketika dipastikan ini sudah berjalan, kita akan masuk ke Docker. Nah, kita akan exec yang ini ya. Min IT MongoDB nama dari kontainernya, kemudian bash ini untuk kita masuk ke bash milik MongoDB-nya. Oke, kita sudah masuk. Nah, dari sini kita bisa masuk ke Mongo SH. Mongo SH. Nah, kita enter. Oke, kita sudah masuk ya. Kita masuk ini sebagai guest ya, jadi kita tidak masuk secara login. Nah, nanti kalau misalkan kita melakukan transaksi atau melakukan apapun ini jadinya tidak bisa, karena ketika kita definisikan kita menggunakan username dan password. Ini untuk info saja, kita sudah masuk ke Mongo SH, tetapi saya coba ya, kita show DBS. Nah, kita enter di sini, lihat Mongo server common error, artinya kita tidak bisa melakukan transaksi di dalamnya ya, karena kita harus ada authentication-nya di sini. Jadi kita harus login dulu. Oke, kita sekarang akan coba untuk login ya. Ini akan kita exit dulu. Oke, kita sudah exit. Kita akan clear. Nah, ini supaya kita berada di atas. Nah, sekarang kita akan coba masuk dengan cara Mongo SH strip u. Nah, usernya kemarin yang kita buat adalah ini ya, accept, kemudian min p. Nah, ini hampir mirip dengan MySQL ya. MySQL juga seperti ini, MySQL strip u, kemudian user MySQL-nya, kemudian min p, kemudian di enter. Ini juga sama. Nah, kita akan masuk. Nah, ini kalau misalkan kita sudah masuk seperti ini ya, ini lebih banyak keterangannya. Kita menggunakan MongoDB versi 6.0.3 ini ya. Oke, ini akan saya bersihkan dulu dengan cara console.clear. Nah, seperti ini ya. Saya akan coba bersihkan konsolnya. Kita enter. Nah, ini menjadi lebih bersih ya daripada yang tadi. Nah, kalau sudah masuk sebagai menggunakan autentikasi tadi, kita sekarang bisa melakukan show DBS. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini kita memiliki tiga buah database, ada admin, config, dan lokal. Nah, sekarang kita bisa masuk. Jadi kita setelah masuk ke dalam, nah, Mongo SH ini bisa kita jadikan sebagai JavaScript interpreter, karena memang basic dari MongoDB ini adalah dari JavaScript ya. Jadi kita bisa menggunakan MongoDB SH ini untuk interpreter JavaScript. Contohnya gini ya, di MongoDB JavaScript ada math ya, math dot, misalkan saya untuk mengambil nilai max dari sebuah list, misalkan saya mempunyai list 10, 20, kemudian 30. Ini saya akan tutup, saya akhirin titik koma dan enter. Lihat, di sini mengeluarkan angka 30. Ini jadi perintah ini bisa kita jalankan. Jadi kita bisa fungsikan Mongo SH ini sebagai interpreter. Nah, seperti itu ya.
Ataupun kita juga bisa membuat function di sini ya. Misalkan saya membuat function namanya add ya. Di sini kita memiliki dua parameter A, B seperti ini ya. Kemudian saya akan buka kurung kerawang, kemudian saya enter. Lihat ada titik-titiknya. Ini artinya kita bisa menambahkan perintah selanjutnya. Kita akan returnkan A tambah dengan B seperti ini ya. Nah, saya akan enter dan saya akan tutup kurungnya. Saya akan enter. Nah, di sini terbentuk function. Nah, di sini jadi kita bisa melakukan pemanggilan function add. Nah, misalkan saya mau isi 10,20. Nah, titik koma, enter. Lihat, kita mendapatkan hasilnya penjumlahan dari A plus B. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan MongoDB sebagai interpreter. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan MongoDB sebagai klien ya. Nah, kita bisa, misalkan saya ingin tahu ini database yang sekarang terpilih apa, kita bisa menggunakan DB, kemudian enter. Lihat, di sini menunjukkan database yang terpilih sekarang adalah tes namanya ya. Walaupun ini tidak ada di dalam list, tapi ini sebagai defaultnya tes. Nah, itu kalau di MongoDB, nah, kita bisa menggunakan itu. Tadi show DBS-nya sudah, ya ini juga bagian dari Mongo Client. Nah, untuk membuat database baru, nah kita bisa menggunakan use, misalkan purpose DB ya, purpose DB, jadi koma. Saya akan menggunakan purpose DB. Nah, ini walaupun tidak ada di dalam list, kita akan coba enter, kita bisa masuk ke purpose DB. Jadi walaupun tidak ada di dalam list database, dia akan masuk dulu dan akan disimpan ke dalam variabel DB. Jadi kalau misalkan kita definisikan DB seperti ini, nah variabel DB ini isinya adalah purpose DB. Nah sekarang kita tinggal memasukkan, misalkan mau membuat basic untuk CRUD-nya ya, misalkan saya mau membuat DB dot buku misalkan ya. Kita akan, karena purpose ya, dan nama DB variabel DB ini diisi dengan purpose DB. Ini kalau misalkan kita enter, nah isinya adalah purpose DB dot buku. Jadi ini sebagai database, buku sebagai collection-nya. Nah, kita masuk ke materi basic CRUD ya. Cuman untuk menggunakan basic CRUD, saya akan menggunakan Alatos. Saya akan menggunakan ini ya, Mongo Kompas, MongoDB Kompas. Nah, supaya teman-teman lebih menarik ya. Sini juga bisa, tapi kita akan gunakan ini Kompas, MongoDB Kompas yang ini ya. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki, ini sama aja dengan Mongo SH yang di terminal, tapi kelebihannya di sini kita akan dibantu dengan autocomplete ya. Oke, kita sudah memiliki koneksi di video sebelumnya. Kita akan connect. Oke, ini sudah muncul ya, loginnya kita sudah berhasil. Nah, buat teman-teman yang menginginkan mempelajari lebih dalam terkait dengan MongoDB Kompas, teman-teman tinggal klik yang visit our document. Tinggal klik ini, nanti akan diarahkan ke dokumentasi dari Mongo Kompasnya. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja di sini, dibaca-baca. Ada banyak sekali petunjuk yang bisa teman-teman pelajari di sini ya. Oke. Nah, kali ini kita akan menggunakan ini ya. Ada Mongo SH di bagian pojok bawah kiri. Nah, teman-teman tinggal klik, dia akan bergeser. Saya akan geser ke atas ya. Nah, saya akan lakukan perintah yang sama. Nah, di sini akan saya lakukan show. Nah, lihat auto completion-nya dia muncul ya. Kita akan show apa? Saya misalkan mau melakukan show database. Tuh, kita tinggal enter dan muncul. Tuh. Sama dengan yang tadi kita lakukan di terminal. Tapi di sini ada alat bantunya lah. Jadi kita kalau lupa asal tahu huruf depannya, jadi lebih cepat ya, kita mengetahuinya.
Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan basic CRUD di MongoSH ya. Nah, untuk melakukan basic CRUD, nah kita akan buat dulu use di sini ya. Use. Nah, kita akan gunakan tadi purpose DB. Nah, saya akan menggunakan purpose DB. Nah, kita udah switch ke purpose DB ya. Oke, di dalam purpose DB, nah kita akan membuat satu buah, nah DB dot, nah DB-nya tadi sudah kebentuk ya. Nah, kita akan membuat collection-nya. Nah, collection-nya misalkan buku. Nah, dot. Nah, di dalam buku kita akan insert satu, insert one. Nah, di sini ada insert one ya. Insert one. Nah, dari insert one ini kita mau isi. Pertama kita akan buka dengan dalam kurung, kemudian isi dengan kurung kurawal seperti ini ya. Misalkan kita akan menambahkan fieldnya judul. Nah, setelah judul kita akan isi. Kita titik dua, kemudian isinya apa? Misalkan MongoDB tutorial. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan field selanjutnya. Ini pisahkan dengan tanda koma. Nah, misalkan field selanjutnya adalah tahun, titik dua, kemudian tahunnya ini akan bersifat numerik ya. Kalau numerik kita tidak bubuhkan petik seperti ini, kita langsung aja misalkan 2022 seperti ini ya. Oke, saya taruh kursor di bagian akhir, kemudian saya akan tekan enter. Nah, lihat sekarang kita sudah membuat menginput satu buah dokumen ke dalam collection buku. Nah, jadi kalau misalkan kita db.buku, nah kemudian kita akan cari find one, kita akan cari yang pertama. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini yang kita input tadi ya. Nah, untuk ID, nah seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, ini akan otomatis dibuatkan walaupun kita tidak mendefinisikannya ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan field underscore ID ini karena ini akan selalu digunakan ketika kita membuat dokumen baru. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita lakukan find one. Nah, kita juga kalau misalkan menggunakan Freddy juga bisa ya. Misalkan db dot buku dot find. Nah, kita ingin tampilkan secara lebih rapih, pretty. Nah, ini bisa. Hasilnya nanti sama. Tuh. Hasilnya sama dengan yang find one tadi. Itu kalau misalkan menggunakan pretty. Nah, itu untuk create ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan update. Nah, karena materi kita mengenai pengenalan MongoSH. Jadi, kalau tidak ada CRUD-nya, kayaknya kurang lengkap gitu ya. Nah, kita coba untuk update sekarang. Cara mengupdate, nah kita gunakan lagi db dot collection-nya apa? Buku dot. Nah, setelah itu kita lakukan update one. Di sini ada update one karena kita akan membuat satu yang pertama. Kayak di sini kita minimal memiliki dua parameter yang akan dikirim. Yang pertama kita jadikan sebagai kuncinya, misalkan saya mau menggunakan tadi ya judul, kemudian titik dua. Nah, judulnya tadi MongoDB tutorial ya, MongoDB tutorial. Oke, ini akan dijadikan sebagai kunci. Kemudian parameter yang kedua, nah misalkan yang akan kita ubah adalah kita tambahkan di sini set ya. Nah, kita di dalam kurung kulawal kita tambahkan $set. Nah, kemarin sudah kita bahas ya bahwa kita tidak boleh menggunakan simbol dolar ini. Nah, karena memang ini spesifik ya, karena sering digunakan untuk perintah sesuatu. Set, yang akan kita set apa? Misalkan tahun ya. Tahun. Nah, titik dua. Misalkan kita ubah jadi tahun 2000. Nah, seperti ini ya. Oke.
Kita akan taruh di akhir dan enter. Lihat di sini sudah ada keterangan ya. Ini insertnya 0, kemudian di sini sudah berhasil. Nah, kita coba lakukan find one. Nah, lihat di sini tahunnya sudah berubah menjadi 2000. Sebelumnya kan kita memiliki tahun 2022. Nah, itu kalau misalnya kita melakukan update, jadi minimal harus ada dua parameter yang kita input. Yang pertama sebagai key-nya, yang kedua sebagai data yang akan kita ubah. Nah, sekarang kita coba untuk lakukan delete. Nah, delete juga sama. Pertama kita akan panggil dulu DB-nya. Nah, kemudian kita akan ambil collection-nya buku. Kemudian kita akan delete one. Nah, delete one ini minimal harus ada satu parameter. Nah, kita akan gunakan lagi buku ya. Misalkan di sini judul. Kita akan gunakan lagi judulnya MongoDB tutorial. Nah, kita akan gunakan lagi ini MongoDB tutorial. Kalau sudah, kita akan enter. Nah, di sini ada keterangan sudah terdelete satu. Nah, kita coba jalankan, create lagi. Nah, sekarang bisa kita lihat datanya sudah tidak ada. Oke. Nah, kita juga bisa menampilkan collection ya di dalam sebuah database. Caranya apa? Kita lakukan show collection seperti ini. Tinggal di enter. Nah, kita memiliki satu collection yaitu buku. Oke. Nah, kita sudah melakukan create, read, update, delete. Nah, sekarang kita akan coba lakukan drop untuk database-nya. Caranya seperti biasa diawali dengan DB. Teman-teman harus familiar ya, udah mulai familiar. Ketika akan membuat perintah diawali dengan DB, itu artinya kita akan mengambil parameter variabel DB. Kemudian kita akan lakukan drop database yang ini ya. Nah, oke, seperti ini. Kita tinggal enter. Nah, oke, drop perpus DB sudah terhapus. Nah, kalau misalkan kita show lagi, show database-nya, kita enter. Di sini masih tersisa 3. Perpus DB-nya sudah kita hapus. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial awal ya, pengenalan mengenai Mongo SH atau Mongo Shell. Jadi kita sudah bisa melakukan atau masuk ke dalam Mongo SH, kemudian kita sudah bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete untuk data ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.